Bismillahirrahmanirrahim. Selamat apa ya? Pagi aja. Selamat pagi teman-teman. Kita gabung lagi di channelnya Ibu Neni. Sekarang kita masuk ke konsep penandingan dan proses penyesuaian. Kalau bab ini biasanya agak sedikit menyita banyak pikiran guys ya. Kenapa? Karena harus banyak mengilustrasi dan sebagainya. Oh iya, mohon maaf kalau misalkan pembawaannya di materi ini dan materi kemarin itu agak sedikit cadel kalau cek Sundanya mah, karena ibunya lagi sariawan, mohon dimaklumi ya. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini untuk pelaporan pendapatan dan beban di akuntansi itu ada dua metode guys. Pertama, akuntansi dasar kas. Kedua, ada akuntansi dasar akrual. Bedanya apa, Bu, di antara kedua metode ini? Nah, kita lihat di sini. Dasar kas itu konsep periode akuntansi di mana pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana kas diterima atau dibayar. Jadi sebelum kasnya diterima atau benar-benar sudah dibayarkan itu jangan dulu ditulis kalau dasar kas. Jadi harus benar-benar diterima atau benar-benar dibayar kasnya. Baru itu bisa dilaporkan. Tapi untuk dasar akrual, walaupun si kasnya itu belum dibayarkan atau belum diterima, tapi tapi dihasilkan atau beban itu terjadi pada waktu itu, jadi periodenya itu harus sudah masuk catatan, walaupun si kasnya itu belum benar-benar diterima atau belum dibayarkan. Kita biasanya pakai dasar apa, Bu? Sekarang kita pakai dasar akrual. Jadi, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan atau beban tersebut terjadi. Walaupun Ibu sempat bilang tadi, si kasnya itu belum belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Tapi ini pada saat periode itu terjadi, udah boleh langsung dilaporkan. Nah, di sini ada untuk dasar akrual itu pendapatan dilaporkan ketika dihasilkan. Ya, walaupun benar uangnya secara cashnya itu memang belum kita terima secara langsung gitu. Terus beban dilaporkan ketika terjadi, walaupun belum dibayarkan, benar-benar dibayarkan. Benar-benar menandingkan pendapatan dengan beban dalam menentukan laba bersih. Lalu memasukkan ayat jurnal penyesuaian di akhir periode. Makanya kita sekarang karena dasarnya akrual, berarti kita harus membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian seperti apa sih, Bu? Nanti kita belajar ya. Nah, ini kemarin kita sudah belajar sampai neraca saldo kan. Nah, neraca saldo yang kalian bikin itu neraca saldo sebelum penyesuaian, guys, ya. Kita lihat di sini ada aset ya, bukan aset ya, aset, terus ada kewajiban, terus ada ekuitas pemilik, ada pendapatan, dan juga ada beban-beban. Bahasa Inggrisnya masih ingat nggak? Nih ya, aset itu harta kan, aset. Terus payable, kewajiban. Ini utang usaha itu account payable. Modal, ekuitas pemilik itu owner's equity, pendapatan itu interest, lalu beban itu expenses ya. Nah, ini bagian akun net solution. Jadi kita belajarnya itu nyambung guys ya, yang dari yang pertama kita bikin jurnal sampai ke neraca saldo kemarin, kita sekarang lanjutin aja dari yang kemarin itu neraca saldo, kita bikin jurnal penyesuaiannya. Nih yang pertama, beban yang ditangguhkan atau beban dibayar di muka, bukan dibayar di mukanya si Jason, bukan ya. Artinya beban dibayar di muka itu beban yang kita bayar di awal. Contohnya kita lihat nih, sebagian dari perlengkapan ini telah digunakan. Pada tanggal 31 Desember, perhitungan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa adalah sebesar $760. Kita lihat dulu, emang perlengkapannya berapa sih tadinya? Kita lihat ya. Nih, perlengkapan tadinya ada
berapa nih? 2 juta guys ya. Tapi ternyata pada saat dilakukan perhitungan ulang, ternyata si perlengkapannya itu tinggal berapa tadi? Tinggal tersisa 760. Sisanya kemanakin? Tahu nggak kemanain? Berarti ini si perlengkapan kan tadi 2 juta, ibu bilang 2000 dolar ya, maksud ibu 2000 dolar. Dan ternyata dihitung lagi tinggal 760. Berarti yang 1240 nya kemana? Berarti dipakai ya. Kalau dipakai artinya si perlengkapan itu udah jadi beban guys, beban perlengkapan. Kalau beban perlengkapan jadi bertambah ya, beban itu bertambah debit kredit. Debit ya, jadi beban perlengkapan di debit 1240, perlengkapannya berkurang di sebelah kredit 1240. Nah bu, perlengkapannya berkurang, kan dipakai guys, ini 1240 dipakai 1240, yang tadinya 2000, terus habis 2000 itu dihitung lagi, ternyata tinggal sisanya 760, berarti ini kan yang tersisa nih. Berarti yang ininya kemana? Dipakai ya selama periode ini. Jadi beban perlengkapan di debit 1240 bertambah, perlengkapannya berkurang ya. Tadinya 2000 jadi 760, berarti berkurang 1240. 55 posrepnya masih inget kan yang kemarin ya. Nah, habis itu kita masukin lagi ke sini. Ini apa tadi? Kemarin ini apa namanya? Buku besar ya, perlengkapan. Saldonya 2000 kan ini. Ya, dari yang kemarin kita bikin nih neraca saldo. Sekarang tanggal 31 Desember ada lagi berapa nih? Perlengkapan berkurang 1240, jadi sisanya 760. Sesuai sama soal kita kan tadi ya, 760. Ari beban perlengkapan aku maha bu nih. Ini saldonya 800 beban perlengkapan. Dari mana? Dari neraca saldo yang kemarin kalian bikin. Habis itu tanggal 31 Desember perlengkapannya berkurang 1240. 1240. Jadi maaf sayang, beban perlengkapannya bertambah jadi 1240 jadi 2040. Tadinya 800, lalu ada penambahan beban lagi 1240, jadi saldonya 2040. Bu, kalau begitu buku besar yang kemarin bisa dilanjutin dong? Bisa ya. Jadi buku besar yang kemarin kalian bikin, lanjutin lagi pakai jurnal penyesuaian yang ini, masukin ke buku besar yang kemarin kalian bikin. Terus yang kedua, pembayaran di muka untuk asuransi selama 24 bulan. Nah, 24 bulan teh sabaraha tahun guys? Benar, 2 tahun. Terus si Jason masalah deh baik, bukan 3 tahun, 3 tahun mah 36 bulan guys ya. 24 bulan itu 2 tahun. Pembayaran di muka untuk asuransi selama 24 bulan belum mencerminkan bahwa asuransi bulan Desember secara teoritis sudah berlalu. Artinya kumaha hari gitu. Jadi di sini asuransi dibayar di muka 2.400 itu ternyata buat 24 bulan. Artinya sebulan berapa? Sebulannya 100.000 ya, 100 dolar. Jadi di sini kita lihat ya. Beban asuransi 100 dolar, asuransi dibayar di mukanya 100 dolar. Kenapa bu asuransi dibayar di mukanya di sebelah kredit? Ini asuransi dibayar di muka itu kan harta. Karena sekarang sudah kepake sebulan, jadi harus di sebelah kredit 100. Artinya sudah dipakai 100. Tadi kan jangka waktunya 2.400 itu untuk 24 bulan ya. Berarti sebulannya kan 100. Artinya kalau bulan sekarang sudah digunakan, berarti asuransi dibayar di mukanya harus dikurangi 100. Lalu pengurangan 100 dolarnya itu emang apa sih bu? Ya jadi beban lah. Tadinya kan asuransi dibayar di muka, sekarang udah jadi beban 100. Ngerti nggak? Balik deh ya tuh sok gini. Jadi ya, tadi kan membayar asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka itu artinya bukan digebraken dina muka, dina banget guys, bukan ya. Asuransi dibayar di muka artinya kita bayar asuransi di awal 2.400 dolar buat berapa bulan? 24 bulan. Artinya 1 bulan sabaraha? 100 dolar. Nah sekarang di 1 bulan ini berarti kan sudah kepake 100 dolar ya.
Jadi apa? Jadi beban. Jadi beban asuransinya bertambah $100, asuransi dibayar di mukanya ini bukan 24 bulanan lagi, tapi tinggal 23 bulan lagi ya. Jadi asuransi dibayar di mukanya harus berkurang $100. Habis itu kalian silahkan bikin lagi di buku besarnya dilanjutin. Kan saldonya 2.400 nih. Tanggal 31 Desember diambil 100 karena sebulan kan, jadi sisanya 2.300. Beban asuransinya jadi bertambah, kan tadinya nggak ada nih ya. Kita bikin buku besarnya beban asuransi tanggal 31 Desember $100. Bu, kalau yang dulunya nggak ada buku besarnya gimana? Tinggal tambahin lagi aja, bikin akun buku besarnya ya. Lalu selanjutnya pendapatan yang ditangguhkan atau pendapatan diterima di muka. Kalau tadi kan beban asuransi dibayar di muka. Kalau ini pendapatan diterima di muka, artinya kalau pendapatan diterima di muka jadi apa dong? Jadi hutang guys ya. Kenapa? Karena kita udah nerima uangnya tapi jasanya kita belum dikasihkan gitu ya. Kita lihat nih, sewa selama 3 bulan sebesar $360 diterima pada tanggal 1 Desember. Pada tanggal 31 Desember hanya $120 yang dapat dilakukan yang dapat dibukukan sebagai pendapatan. Jadi si sewa diterima di mukanya itu 360. Ada orang yang bayar ke kita $360 buat 3 bulan. Berarti di bulan ini sudah masuk 120 kan, itu buat 3 bulan nih 360. 360 dibagi 3, 120. Nah sekarang udah 1 bulan, berarti yang benar-benar jadi pendapatan kita cuma 120 ya. Sewa diterima di mukanya harus dikurangi dong, berapa? 120 nih kita lihat. Sewa diterima di muka itu kan kata ibu bilang tadi apa? Utang ya. Kalau utang berkurang di sebelah debit. Sewa diterima di muka 120 dan yang ini pendapatan sewa kita yang benar-benar sudah menjadi pendapatan kita bertambah sebesar 120. Kalau tadi kan pendapatan sewa diterima di muka artinya itu kan hutang. Tapi kalau pendapatan sewa, pendapatan yang benar-benar pendapatan kita yang sudah bisa dibukukan atau diakui sebesar 120. Di mana 120? 360 dibagi 3 dan sekarang sudah 1 bulan, artinya yang 1 bulannya sudah bisa diakui sebagai pendapatan sewa. Nah kalau begitu sewa diterima di mukanya tinggal berapa dong? Tinggal 360 ya dikurangi 120, jadi tinggal sisanya 240. Buat kapan ini? Buat 2 bulan yang akan datang. Saldonya 360 kan yang tadi ya. Terus kita ada penyesuaian bulan ini 120, sisanya 240. Pendapatan sewa belum ada Bu, buku besarnya bikin atau di data pendapatan sewa. Terus 31 Desember 120, muncul 120. Beban akrual atau kewajiban akrual. Pada akhir bulan Desember, utang upah jumlahnya adalah $250. Saat ini beban upah dilaporkan terlalu rendah dan tidak ada kewajiban yang dilaporkan untuk upah ini. Beban upahnya 4.275 kan, ternyata ada yang belum dicatatkan. Itu terlalu rendah, kudu ditambahan $250. Gimana cara nambahinnya? Berarti beban upahnya kan bertambah nih, 250. Mikir deui, beban upah bertambah apakah dibayar secara kas atau belum nih? Baru muncul kan, berarti masih utang upahnya 250 bertambah di sebelah kredit. Ingat kalau utang itu bertambahnya di kredit bukan di debit. Bikinlah buku besarnya utang upahnya 250. Beban upah yang tadi kan 4275 ternyata kan kekecilan ya, ada yang belum tercatat, berarti kita tambahin di sini 250. Pendapatan akrual. Di sini kita lihat Net Solution menyediakan jasa senilai $500 selama bulan Desember untuk pelanggan yang belum ditagih. Jadi kita nerima pendapatan tapi ternyata belum berbentuk uang, artinya kita masih punya piutang. Berapa? $500. Piutang usaha kita bertambah di debit 500, pendapatan jasa pun bertambah di sebelah kredit 500. Dari sini kita lihat nih, piutang usaha tadinya 2220. 31 Desember piutangnya jadi bertambah lagi
karena kita nerima pendapatan tapi belum berbentuk uang ya. Jadi di sini 500, 27, 20. Pendapatan jasanya tadinya 16.340, karena kita bertambah walaupun belum bentuk uang tapi masih piutang, kita masih langsung masukin 31 Desember $500, jadi $16.840. Aset tetap. Aset tetap ini ada tanah ya. Terus ada apa lagi? Bangunan, terus peralatan. Nah, di antara seluruh aset tetap yang tidak tidak mengalami penyusutan itu cuma tanah. Kenapa tanah nggak mengalami penyusutan? Karena tanah itu tiap waktu harganya terus naik ya. Tapi kalau yang lain kayak gedung, peralatan, bangunan itu mengalami penyusutan begitu. Tapi kalau tanah itu masa manfaatnya tidak terbatas sehingga tidak bisa disusutkan. Nah, kita contohkan ya. Net Solution mengestimasikan penyusutan untuk peralatan kantor $50 untuk bulan Desember. Jadi ada penyusutan untuk peralatan. Jadi muncul beban penyusutan peralatan kantor $50, lalu akumulasi penyusutan peralatan kantor $50. Beban penyusutan pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Neraca Net Solution akan menampilkan peralatan kantor pada biaya perolehannya dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Jadi tadinya peralatan kantornya itu kan 1.800 nih, ternyata ada penyusutan ya $50, sehingga nilai bukunya sekarang pada saat ini yang tadinya 1.800 jadi tinggal 1.750. Kenapa? Karena 50-nya mengalami penyusutan. Lalu neraca saldo setelah disesuaikannya gimana dong? Kalian boleh bikin juga, boleh kalian langsung nanti masuk ke neraca lajur atau worksheet. Demikian untuk materi penyesuaian. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa japri ke ibu. Jangan lupa doain ibu ya, biar kita semuanya juga sehat. Utamanya ini ibu lagi sariawan susah buat bikin materi. Mudah-mudahan ini bisa sedikit ada pencerahan buat kalian, rada maksakeun oge gitu karena perih kalau mau ngomong. Tapi mudah-mudahan bisa sedikit membantu untuk kalian bisa eksplorasi di mata kuliah ini, di materi ini.